Nah, ini peta parlemen perempuan dan peta dinasti politik. Tadi ada yang berbisik ke saya, "Bang, jangan gunakan dinasti politik, Bang. Gunakan Korea-Korea aja," katanya. Siap. Nah, jadi kalau kita lihat, ini berdasarkan jenis kelamin ya. Kalau kita lihat, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah tren dari keterpilihan politisi perempuan dari pemilu ke pemilu itu mengalami kenaikan menjadi 21,9%. Ya. Namun, sayangnya, dari 127 politisi perempuan tersebut, bukan sayangnya ya, datanya menunjukkan bahwa 58 diantaranya terasosiasi dengan dinasti politik. Jadi 58 dari 127 politisi perempuan terpilih terasosiasi dengan dinasti politik. Next. Ini kita lihat ya, totalnya ada 127 DPR terpilih perempuan. PDIP mendapatkan 27 caleg perempuan terpilih. Tetapi kalau kita lihat 16 dari 27 tersebut terasosiasi dengan dinasti politik. Yang kita maksud dengan dinasti politik tadi adalah orang anggota DPR terpilih yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pejabat politik yang pernah menjabat atau saat ini tengah menjabat. Kemudian ada Nasdem 12 dari 21, Golkar 10 dari 20, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi persentase, memang yang paling tinggi adalah PD Perjuangan, 59%. Persentase di setiap partainya. Next. Nah, ini peta dinasti politik. Kita juga mencoba membreakdown-nya berdasarkan peta dinasti politik pada masing-masing anggota DPR terpilih. Nasdem dari total kursi 69 kursi, itu kita menemukan 33,3% diantaranya terasosiasi dengan dinasti politik. Paling tinggi diantara 8 partai yang lolos parlemen, kemudian PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, paling kecil PKS 11%. Nah, kemudian kita telusuri lagi datanya. Kira-kira para anggota DPR terpilih yang berasal dari non-Korea ini, itu berasal dari latar belakangnya seperti apa? Yang bukan darah biru. Ya. Kalau kita lihat dari 23 kursi Partai Nasdem yang memiliki hubungan dengan dinasti dengan darah biru, itu 8-nya adalah anak dari para dinasti itu. Bisa anak dari anggota DPR, anak dari bupati, anak dari gubernur, gitu ya. Kemudian ada istrinya, istri DPR, istri gubernur, kemudian adik dan suami. Kemudian PDIP, anak juga. Jadi kalau kita lihat agregatnya secara nasional, itu latar belakang dinasti itu 30 dari total dinasti tadi, 138 dinasti, itu 38,4%-nya adalah anak. Kemudian istri. Kemudian adik. Jadi ini 3 kriteria besar ya. Latar belakang dinasti di DPR RI. Di 38% dari 138 itu memiliki hubungan dengan anak ya, anak dari dinasti, istri dari dinasti, dan adik dari dinasti.